Halo teman-teman, selamat kembali di channel ini. Dan di video kali ini saya udah punya, ini dia, Realme X3 Super Zoom. Nah jadi kalau ada embel-embel Super Zoom berarti itu kameranya dong, ya kan? Nah pasti kameranya. Nah berarti yang menjadi andalan dari produk ini, dari X3 Super Zoom ini, itu adalah kameranya. Pada saat melakukan pengambilan foto itu bisa 60 kali zoom. Masa sih sehebat itu? Nanti kita buktikan. Nah teman-teman, ini kameranya akan saya pindah ya. Ini saya akan coba kamera depan dari Realme X3 Super Zoom ini, ya kan? Enggak sih, enggak. Nah ini adalah hasilnya. Nah ini kenapa saya mengambil video ini di dalam ruangan, karena di luar itu lagi hujan deras. Nah karena dari jajaran smartphone yang dirilis Realme ya, yang dikeluarkan dan harganya itu paling mahal, itu adalah smartphone Realme X3 Super Zoom ini. Nah karena alasan itulah yang membuat saya penasaran dan review smartphone ini. Artinya kalau dia paling mahal, jelas spesifikasi, kamera, dan lain-lainnya itu paling bagus biasanya, ya kan? Nanti akan kita buktikan. Dan pertama kali saya lihat dan membuat saya excited itu adalah Realme X3 Super Zoom ini memiliki RAM sebesar 12 GB dengan penyimpanan sebesar 256 GB. Wow. Nah teman-teman, selain RAM sebesar 12 GB, nah Realme X3 Super Zoom ini juga dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Dan jumlah inti CPU itu ada 8 dengan kecepatan rata-rata hingga 2,96 GHz. Nah kemudian displaynya ini ya, ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi saya untuk nge-review smartphone ini, karena displaynya dari Realme X3 Super Zoom ini itu udah support hingga 120 Hz refresh rate. Nah ditambah lagi dengan ukuran layar itu 6,6 inch full screen dengan resolusi layar sebesar 2400 x 1080 pixel per inch full HD plus. Ya jadi kalau untuk kejernihan layar ini nggak usah diragukan lagi, itu udah ginilah pokoknya. X3 Super Zoom ini dibekali dengan baterai sebesar 4200 mAh dan disupport dengan Dart Flash Charge 30 watt. Nah jadi berdasarkan pengalaman saya ini menggunakan smartphone ini jadi kalau dipakai itu ya sampai baterainya habis terus dicas sekitar 1 jam itu udah penuh. Nah kemudian untuk hal-halnya kayak sensor dan sebagainya itu lengkap. Nah yang terakhir itu kita bahas adalah dari kamera belakang dan kamera depannya yang menjadi nilai jual dari smartphone ini. Nah kalau ngebahas kamera, yang pertama kali saya bahas itu adalah kamera depannya. Ini di Realme X3 Super Zoom ini kamera depannya itu ada dua. Yang pertama kamera wide, yang kedua kamera ultra wide. Nah di kamera wide-nya ini memiliki resolusi sebesar 32 megapiksel. Nah ini paling mengejutkan lagi, ini kamera depannya ini menggunakan sensor dari Sony loh. Ya, ini kamera depannya nih yang wide ini ya, yang 32 megapiksel ini menggunakan sensor dari Sony IMX616. Ini kamera depannya. Nah kemudian yang di kamera keduanya, ini kamera ultra wide itu memiliki resolusi besar 8 megapiksel. Nah jadi nih kalau untuk video ini hasilnya kayak gini nih. Ini dari kamera ultra wide-nya. Nah untuk rekaman video di kamera depan ini ada di resolusi 720p atau 1080p. Dan sama-sama dapat menangkap frame sebesar 30 frame per second, 30 fps. Nah kalau untuk kamera depan ini saya rasa nggak ada yang terlalu istimewa ya. Ya kamera depannya dua, yang satu wide, yang satu ultra wide, udah itu doang. Ya kan? Karena teknologi ini juga pernah dikeluarkan Oppo di smartphone di tahun-tahun sebelumnya. Di sini yang pertama ini kamera wide, kemudian yang kedua ini kamera ultra wide. Ini juga udah ada di beberapa tahun yang lalu. Ini adalah Oppo F3 Plus. Nah sekarang kita beralih ke kamera belakang yang menjadi fitur andalan dari smartphone ini. Nah teman-teman, ini adalah smartphone kedua yang saya review yang kamera belakangnya itu menggunakan lensa periscope. Yang pertama itu adalah Huawei P30 Pro, yang kedua ini adalah smartphone ini, Realme X3 Super Zoom. Nah di smartphone ini memiliki 4 buah kamera. Jadi kita bahas itu dari atas dulu ya, dari atas ke bawah, ya kan? Yang pertama itu adalah kamera dengan lensa periscope, ya, dengan resolusi 8 megapiksel, 124 mm f 3.4, 5 kali
optical zoom, ya, 5 kali optical zoom dengan fitur OIS atau optical image stabilization. Selain 5 kali optical zoom, juga memiliki fitur 60 kali hybrid zoom. Itulah yang menjadi fitur andalan di smartphone ini, 60 kali zoom. Dan kemudian di kamera yang kedua memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel macro lens dengan 4 cm jarak fokus. Di kamera ini digunakan untuk mengambil foto-foto makro ya, yang berjarak dari lensa lebih kurang 4 cm. Yang ketiga, nah kamera yang ketiga ini adalah kamera utama dari smartphone ini dengan resolusi sebesar 64 megapiksel ultra high resolution wide angle f1.8 26 mm, 6 lapis lensa, dan lensa yang digunakan itu adalah lensa dari Samsung ternyata. Dan kemudian kamera yang terakhir yaitu adalah kamera yang keempat. Nah, kamera keempat ini itu adalah kamera ultra wide ya, dengan resolusi 8 megapiksel f2.3 16 mm dengan 5 lapisan lensa. Dan saya nggak tahu nih kamera keempat ini pakai lensa dari Samsung juga atau enggak. Nah, tapi yang pasti kamera yang ketiga, kamera utama itu menggunakan lensa dari Samsung. Ini video ini menggunakan lensa di kamera utama. Ini akan saya zoom videonya 2 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Dan ini adalah video yang direkam dengan 5 kali optical zoom pada kamera belakang smartphone ini. Saya kembalikan di video standar pada smartphone ini di 1080 dan 60 fps.
Nah, sekarang saya akan tes performa gaming dari smartphone ini. Secara RAM 12GB, penyimpanan 256GB, prosesor Snapdragon 855 Plus, layar support 120Hz refresh rate. Masa iya sih hasilnya jelek? Nah, sekarang kita buktikan, bener nggak sih dengan spek seperti itu akan menghasilkan performa gaming yang luar biasa. Nah, tetap game yang saya mainkan itu adalah PUBG Mobile. Seperti apa hasilnya? Ini dia. Tongkat ini. Di tongkat parah nih. Let's go! Nah teman-teman, kita bahas plus minusnya smartphone ini ya. Nah yang kita bahas pertama kali itu adalah plusnya dulu. Sejauh ini saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya selama menggunakan smartphone, bermain game, kemudian untuk hal-hal lainnya
itu sama sekali tidak ada masalah. Ditambah lagi layarnya sudah support 120 Hz refresh rate. Jadi kalau megang handphone ini bikin betah ya. Mulai dari scroll menu, buka tutup aplikasi, itu smooth banget. Kemudian di kualitas layarnya, walaupun layarnya ini masih menggunakan tipe layar IPS, ya belum AMOLED, tapi kualitas layarnya itu oke banget. Nah kemudian di kamera depan, kamera belakang itu udah pasti hasilnya. Nah kemudian kalau main game dari smartphone ini nggak begitu terasa panas ya. Nah kemudian dari pengecasan yang cepat, kemudian bautnya yang tidak terlalu berat, itu juga menjadi salah satu fitur lebih dari smartphone ini. Nah satu lagi nilai plusnya nih di smartphone ini, dengan spesifikasi seperti yang saya sebutkan tadi dan fitur-fitur lainnya, smartphone ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Mungkin kalau kompetitor lain ini, merek smartphone lain ngerilis smartphone dengan spesifikasi yang seperti ini pasti dijual dengan harga di atas 10 jutaan. Dan itu harganya udah worth banget untuk dibeli. Nah, kemudian kita bahas minusnya dari smartphone ini. Yang pertama kali itu adalah build quality-nya. Ini kalau teman-teman lihat ini ya, di bodinya ini material plastik itu berasa banget. Ini bukan dari besi, bukan dari aluminium, bukan dari hal yang keras semacamnya itu. Ini dari plastik. Ini bezelnya ini dari plastik. Kemudian ini belakangnya ini juga plastik. Tapi walaupun plastik, memang sih materialnya ya plastik-plastik yang berkualitas lah. Tapi tetap aja plastik. Memang kalau dipakai di awal itu ya kelihatan masih bagus banget ya, masih mengkilap gitu ya kemana-mana. Nah tapi material plastik itu daya tahannya sejauh apa sih? Daya tahannya itu bisa selama apa gitu? Ini pasti bakal pudar, bakal cepat lecet-lecetnya daripada bahan yang terbuat dari aluminium atau kaca. Nah kemudian tidak ada colokan earphone jacknya itu nggak ada. Kualitas audionya saya rasa ini ya biasa-biasa aja. Dari segi tombol on off-nya ini ya, ini kok gimana ini feel-nya kok keras banget ini kalau diklik-klik kayak gini. Ini nggak empuk gitu loh, ini keras gitu. Saya nggak tahu ini kenapa kok bisa kayak gini nih, tapi beneran ini kalau on off-nya dipencet itu sama sekali nggak enak. Nah kemudian kenapa ya smartphone harga 8 juta itu nggak pakai LCD AMOLED ya kan? Kalau pakai LCD AMOLED kan bisa screen touch ID ya kan, tapi ini malah menggunakan layar dengan teknologi IPS seperti itu. Nah mungkin itu adalah salah satu teknik untuk memangkas biaya produksi smartphone ini juga kali ya. Ya mungkin seperti itu. Nah mungkin itu aja hal yang menurut saya cukup mengganggu dari smartphone ini. Mungkin hal kecil lainnya itu akan tertutupi dari fitur-fitur lengkap lainnya dari smartphone ini. Nah teman-teman, kalau kamu punya pertanyaan dan pendapat lain seputar smartphone ini, kamu bisa tuliskan pertanyaan dan pendapat kalian di kolom komentar. Akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai smartphone ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channelnya agar saya semangat terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Nah teman-teman, mungkin itu aja informasi yang dapat saya sampaikan dari smartphone Realme X3 Super Zoom ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Surya dan sampai jumpa.